Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi, sekarang sedang berada di salah satu titik pengungsian gempa berkekuatan 5,2 yang mengguncang daerah Nagari Kajaya, Kabupaten Pasaman Barat. Bersama saya sekarang ada Prof. Fauzan. Mungkin kita bisa sedikit menggali tentang bagaimana sebenarnya gempa itu agar kita semacam edukasi biar kita memahami dan bisa untuk kedepannya bisa lebih waspada. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Kemarin kan kita sama-sama ketahui sudah ada bencana Ya. kan gempa yang mungkin untuk masyarakat Pasaman Barat ini dari generasi sekarang itu baru mengalami saat ini. Ya. Tanpa kita pernah tahu cerita sebelumnya. Nah, kira-kira proses ini apa bisa nggak Prof dijelaskan sedikit apa yang terjadi sebenarnya untuk biar kita semua paham? Ya, jadi gempa yang kemarin terjadi itu adalah gempa darat. Ya. Gempa darat dengan kekuatan sekitar 6,2 skala Richter. Dan memang daerah Pasaman ini, khususnya Pasaman Barat ini punya potensi yang cukup besar terhadap gempa. Ya, karena ada lempeng di situ ya. Dan itu mengalami pergerakan hingga menimbulkan risiko gempa. Dan memang di sepanjang pesisir ya, sampai Sumatera ini ya Pasaman, Pasaman Barat sampai ke Agam, Mariaman, nah itu juga rentan, ada dua di situ yang bahaya, ada gempa darat dan ada gempa di laut ya. Nah ya bagi kita ya karena tinggal di daerah bencana kita harus siap. Kita siap dengan segala sesuatunya. Yang paling utama sekali adalah tempat kita berdiam, yaitu rumah dan bangunan-bangunan yang kita gunakan, terutama bangunan publik ya, sekolah, puskesmas, rumah sakit, masjid dan lain-lain. Nah kalau kita lihat banyak rumah masyarakat yang rusak saat ini, ya hasil pantauan kita itu umumnya karena memang bangunan itu dibangun tidak sesuai standar. Ya, jadi ada standar yang sudah ditetapkan, harusnya kan melalui perhitungan. Nah, tapi karena ini rumah atau bangunan sederhana, ya sudah ditetapkan model atau standarnya. Kalau rumah sederhana itu harus punya tiang, harus punya balok, harus punya slop, fondasi, dan dia saling terikat. Nah, ini kebanyakan yang kita lihat bangunan yang dindingnya rubuh, rumahnya rubuh, itu ada yang tidak pakai besi, tidak pakai pembesian, dan tidak ada kolom praktis dan balok praktisnya, hanya dipasang batu bata saja. Nah itu sebenarnya tidak sesuai dengan aturan. Nah ada juga yang memang dia pakai besi, pakai kolom praktis, tapi besinya kecil sekali gitu, tidak sesuai dengan standar. Standarnya harus pakai diameter minimal 10, yang dia pakai diameter 6. Jadi ya secara prinsip kalau digoyang oleh gempa dia tidak kuat. Nah, padahal sudah dihitung, sudah dimodelkan, maka dibuat pedoman. Kalau pedoman itu diikuti, nah itu mudah-mudahan walaupun dengan goyangan gempa yang lebih besar dari kemarin, itu nggak akan separah ini kerusakan. Tapi tidak, ya karena ini sudah terjadi, bagi bangunan rumah-rumah masyarakat atau bangunan publik seperti sekolah ini nih, saya cek tadi nih, ya karena memang kita pengalaman setiap gempa kita pergi untuk analisis kerusakan. Ya kalau bangunan itu masih berdiri itu jangan dirubuhkan, kita perkuat saja, kita perbaiki. Biayanya murah sekali. Ya jadi ada teknologi kita pakai kawat anyam. Nah, jadi yang retak-retak dinding bata itu kita perbaiki, kita isi dengan air semen, terus kita perkuat dengan kawat anyam. Ya kawat ayam itu tapi yang kecil-kecil mesnya itu sekitar 10 sampai 15 ribu lah per meter persegi. Itu kita tempelkan ke dinding lalu kita plester. Itu 10 kali lebih kuat dibanding tanpa dipasang itu. Kita sudah uji pakai uji getar sampai batanya rapuh, yang dindingnya tetap berdiri. Nah, sampai segitu besar kekuatan. Jadi kalau struktur sendiri, Prof, sejauh pengamatan kita kan kayak bangunan publik ada tiang, ada itunya, kira-kira sudah memenuhi standar belum? Untuk menghadapi gempa yang sebesar kalau itu? Kita lihat tidak. Jadi contohnya ini ya. Bangunan ini kalau dilihat sekarang terutama bagian belakang ya, pustaka itu saya lihat itu kolomnya kecil, tulangannya juga kecil, tidak sesuai standar. Ya, tapi kalau dia masih berdiri seperti ini cukup diperbaiki aja. Kalau ada yang perlu diperkuat nanti diperkuat. Nah, karena ini kan cuma bangunannya satu lantai. Nah, satu lantai bebannya tidak ada sebenarnya.
Ya, kalau 2 lantai beban dari atas yang menahan ke Iya, bawah. Tapi kalau dia 1 lantai ya paling menahan goncangan aja. Nah, menahan goncangan inilah yang kita sesuaikan. Kalau dia dinding, kita perkuat dindingnya. Berarti kerusakan yang segini besar di Nagari Kajah ini bisa disimpulkan, Prof, karena konstruksinya yang kurang Konstruksinya yang kuat, tidak ya kan? tidak sesuai Artinya dengan standar. bukan gempanya kan gitu. Ya, kalau gempa kita nggak bisa Iya, ngelak iya, ya, iya. karena itu apa Udah alam natural gitu. ya, apa bencana alam ya. Iya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah persiapan, mitigasi ya. Nah, kita harus siap menghadapi bencana, ya bangunan kita yang harus kita benahi. Kalau kita menunggu bantuan pemerintah itu butuh waktu. Ya. Itu pengalaman saya menangani Reaprekon Sumatera Barat 2009 itu tahap bantuan perumahan atau bantu untuk memperbaiki rumah itu bisa 3 tahun 4 tahun. Iya, iya. Jadi kalau ini memang karena menarik ini. kerusakannya kecil, Ya. kalau bisa ya mungkin didata, nanti data kirim pemerintah, nanti kalau turun bantuan mereka dapat. Ya. Tapi kita himbau pada masyarakat kalau bisa diperbaiki secara mandiri itu lebih bagus. Kalau metode kita biasanya kan saudara-saudara rantau kan banyak ini. Iya, iya. Ya mungkin Bantu minta gitu. bantu saudara di rantau, atau kalau ada bantuan baik dari NGO, dari swasta atau dari pihak yang membantu, gunakan itu untuk memperbaiki rumah. Ya. Ya metodenya seperti yang saya sebutkan tadi. Kita sudah punya estimasi rata-rata paling banyak 10 juta kalau rumahnya masih berdiri ya. Kalau Iya, saya iya. lihat ya, Iya. itu sudah selesai, Pak. Mereka bisa masuk ke rumah, teratasi masalah. Ya. Tidak ada tenda lagi. Tapi kalau menunggu bantuan pemerintah, kasihan. Tenda ini mau berapa Ya. lama? Nanti gini, Prof, karena kita sudah membuka itu, kira-kira untuk sesuai keahlian Prof sendiri, seperti apa idealnya rumah kalau kita di dekat lempeng yang istilahnya itu potensi bencananya seperti gempa ini? Idealnya ikuti peraturan. Kalau kita ikuti pedoman cara membangun rumah tahan gempa yang dikeluarkan oleh PU, ya. oleh BNPB juga punya buku panduan, kita di universitas juga punya. Nah, kalau itu diikuti, itu insya Allah tidak terjadi kerusakan yang berat. Ya. Kalaupun ada rusaknya ringan. Ya. Ya, saya sudah pernah membuktikan beberapa rumah kita bangun, bahkan gedung 9 lantai di Kota Padang, Ya. Hotel Bumi Minang, kita perkuat itu. Dia padahal sudah anjlok ya di ya. tengahnya. Ya. Kita perkuat. Sudah patah harusnya gitu. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan bahwasanya gedung itu rusak. Ya, ya. Itu udah lebih 10 tahun kita perbaiki dan kita perkuat. Karena apa? Kita ngikuti metode pedoman gitu. Ya. Ikuti aturan. Kita kan aturan itu kan dibuat melalui hitungan. Dihitung beban gempanya segini, otomatis rumahnya harus kuatnya segini gitu. Ya, ya. Ikutin saja pedoman itu, mudah-mudahan ya kalau ada bencana gempa tidak ada kerusakan berat, kalaupun ada kerusakan ringan dan rumah itu tetap bisa ditempati, tidak ada pengungsian seperti itu mungkin sarannya. Jadi kalau bisa cepat diperbaiki, jangan biarkan orang lama di tenda. Pengalaman di Majene yang kita pergi seperti itu, mereka mengharapkan bantuan pemerintah, boleh mengharapkan, tapi waktunya kan belum tentu nih. Kenapa nggak kita berdayakan aja sumber daya yang ada? Ya baik kalau di kita di Minang ada perantau atau dana-dana Basnas, zakat atau ada bantuan NGO swasta, gunakan untuk perbaikan rumah itu, mereka masuk. Nah dengan mereka masuk, ya lebih mudah sebenarnya bagi pemerintah nanti untuk ya membangkitkan atau memulihkan kondisi yang ada. Artinya dengan kondisi Nagari Kajah ini banyak berprofesi sebagai petani, sebetulnya lahan hidup mereka aman sebenarnya. Itu ada masalah ya. Ini tinggal memperbaiki Ya. ini aja. Saya berharap juga kalau ada misalkan pengusaha atau ya kan banyak tadi kita dapat informasi ada Buddha Suci mau membantu yayasan ya. Ya diarahkan aja di situ. Satu rumah rata-rata 10 juta. Kalau mau efektif belikan aja bahan. Nah, nanti gimana tukangnya nanti, apakah mereka bersama-sama atau ini, dan itu pekerjaannya cepat. Tidak menunggu ini tenda ini, kalau dibiarkannya masyarakat cenderung gini, kalau kita lihat ya, mereka mengharapkan bantuan pemerintah. Nah, untuk mengharapkan bantuan pemerintah, mereka rumahnya itu nggak mau dibersihkan, diinikan, sampai betul-betul clear dapat dari pemerintah. Nah, kalau saya punya ide dibalik gitu. Data dulu, dapat datanya pemerintah punya. Oke, nanti pemerintah akan bantu rumah ini. Silahkan kalau ada masyarakat ingin mandiri dulu membantu memperbaiki, nah itu lebih bagus.
Jadi nanti begitu dana pemerintah turun tinggal kasih ke yang punya rumah. Penggantian namanya. Iya. Itu sangat cepat ya. Ya, solusi juga ya Prof ya. Ya. Kita punya juga Kebun Minang misalnya. Tapi ya data harus valid. Ya. Dicek rumahnya, bila perlu by name by address rumah ini. Nah, Kebun Minang siapa yang bisa bantu? Gitu banyak pengusaha Minang. Satu rumah Artinya, 10 juta pengusaha itu uang zakatnya ya. dalam hitungan bulan masalah Ya, selesaikan satu kan gitu. Tidak sampai akhir tahun selesai. Apalagi kita mau puasa nih. Iya. Iya. Kalau bisa puasa ini mereka ya Sudah sudah di dalam sudah di rumah. dan bisa Sekarang menjalani. data kerusakan Belum ada. belum ada. Itu sementara yang ada. Nah itu BNPB sekarang minta bantu kita UNAN sebagai koordinator untuk mengecek data itu. Kita mungkin hari Senin mulai rapatnya, hari Rabu mulai turun. Kita Jadi libatkan data mahasiswa. pasti berapa Nah, kakak kita yang cek by name terdampak by belum, address Pak, ya? berapa ininya nanti diberikan ke pemerintah. Nah, nanti dapat berapa yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Pemerintah akan mengalokasikan dana. Nah, cuman dananya itu kapan teralokasikannya kita nggak tahu. Tapi kalau pemerintah sudah menetapkan si A, si B, si C ini dapat, diumumkan bagusnya, diinformasikan nih sudah dapat, tapi menunggu cair dananya. Bagi yang ingin memperbaiki, silahkan. Itu jauh lebih bagus. Nah, siapa tahu memang ada yang mengkoordinir. Nah, ini bantu dari yayasan ini, bantu rumah ini 10 unit. Ya. Kalau metode kita berikan secara free. Kita di UNAN itu hasil-hasil penelitian kita implementasikan ke masyarakat. Ya, karena memang tugas kita di perguruan tinggi itu bukan hanya mendidik ya, tapi ada melakukan penelitian dan hasil penelitiannya kita berikan ke masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat. Inilah seperti ini nih kita terjun. Nah, nanti kita adakan juga sosialisasi gimana cara memperbaiki rumah, memperkuat sekolah. Tadi ada ide nih sekolah ini. Ada aja orang mau membantu, mendanai, kita dampingi. Ya, siapa misalnya ada pengusaha misalnya kan. Ya kalau saya taksi mungkin nggak sampai 100 juta lah. Tapi murid-murid bisa langsung sekolah. Nggak menunggu berapa lama mereka Iya, harus betul. Pengalaman kita SMA 10 di Padang. Iya. Kan kita retrofit tuh, kita perbaiki. 2 tingkat ya Pak ya. 2 tingkat, 2 gedung. Ya, 2 gedung. Nah, itu dulu dia sekolah unggul. Ya. Kalau gedung ini nggak diperbaiki segera, dicabut. Terus mereka belajar di bedeng di depan. Ya. Kalau perintah wali kota dirubuhkan, nanti dicari investor. Cari siapa yang mau bantu. Nah, itu bisa berapa tahun gitu. Ya. Nah, kita tawarkan ini di retrofit, kita carikan dananya melalui perusahaan-perusahaan Jepang, dana CSR. Ya. Perusahaan Jepang yang ada di Jakarta. Ya. Nah, mereka mau. Udah kita dampingi. 6 bulan selesai. Ya. 2 gedung. Mereka sekolahnya tidak dicabut statusnya, murid-murid kembali lagi belajar. Udah selesai permasalahan. 6 bulan cuma. 3 lantai itu. 3 lantai 2 gedung. Mungkin itu ya. Ya. Itu imbauan atau Ya. ide ya. Baik, Ya. terima kasih Prof. Ya. Sudah meluangkan waktu. Baik pemirsa, ya mungkin inilah yang agenda besar berikutnya untuk mendapatkan hak masyarakat itu memang dalam rehabilitasi rekonstruksi itulah yang terberat dalam suatu bencana. Nah, mudah-mudahan dengan ada tadi pandangan Pak Profesor Fauzan bisa menjadi masukan dan kita bisa mulai membuka diri untuk bisa bangkit segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.